Well, hello. Kali ini saya akan sedikit ngulik tentang pendekatan penelitian. Jadi, masih banyak nih pasti yang bingung. Kalau mau penelitian, kira-kira enaknya mau pakai pendekatan kuantitatif apa kualitatif ya? Yang lebih mudah yang mana ya? Yang paling nggak ribet yang mana ya? Yang kira-kira bisa bikin cepat lulus yang mana ya? Itu biasanya beberapa pertanyaan yang ada di awal-awal ketika mau membuat penelitian. Jadi kali ini saya akan sedikit ngulik tentang beberapa perbedaan karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Saya nggak akan banyak menjelaskan tentang teori karena itu butuh waktu yang lama bagi kita untuk memahami, tapi kali ini saya hanya akan sedikit mengulik perbedaannya sih biar kita bisa lebih mudah memahami perbedaannya kuanti itu seperti apa, kuali yang seperti apa. Yang pertama, dari posisi peneliti. Kalau penelitian kuantitatif, kita sebagai peneliti itu berjarak dengan objek penelitian. Dengan manusianya, dengan ruangnya, kita berjarak. Penelitian kita harus objektif. Kemudian, saat membuat analisis itu baru bisa dilakukan ketika semua datanya terkumpul. Jadi harus survei dulu, selesai survei, data terkumpul, baru kita bisa melakukan analisis. Sebaliknya kalau kualitatif, kita sebagai peneliti itu nggak berjarak. Kadang kita masuk ke dalam objek, kita ikut berinteraksi dengan masyarakat, kita ikut merasakan suasana di dalam suatu wilayah atau suatu ruang. Jadi penelitiannya bisa jadi ada unsur subjektivitasnya, beda sama yang kuanti tadi, karena berjarak maka harus objektif. Tapi kalau kualitatif itu bisa aja ada unsur subjektivitas. Terus analisis bisa dilakukan mulai dari awal. Pertama survei, kita mulai bisa langsung analisis. Beda kalau yang kuanti kan, selesai survei baru analisis. Nah, bedanya lagi, kita sebagai peneliti, kalau mau pakai yang kuantitatif, kemampuan olah data statistik itu cukup penting. Sebaliknya, atau selain statistik, kemampuan untuk kita pakai software itu cukup penting. Sebaliknya kalau kualitatif, yang penting adalah daya nalar kita, intuisi kita, karena kan wawancara nanti. Jadi bagaimana kita bisa menangkap pesan dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian yang kedua dari latar belakang penelitian. Kalau yang kuantitatif, latar belakangnya itu harus ada dasar teori, ada fakta dan data, di mana fakta data itu harus dikuantifikasi, harus ada angkanya. Bisa itu jumlah, bisa itu persentase. Kemudian ada hipotesanya, ada variabelnya. Ketika menentukan variabel itu juga harus jelas. Untuk memperoleh variabel itu pengukurannya bagaimana. Nah, itu kuantitatif. Terus tantangannya adalah mencari data yang valid. Apakah angka itu cukup valid? Apakah angka itu sudah data terbaru atau sudah ada update terbaru lagi misalnya. Sebaliknya kalau kualitatif, dasar teori, fakta, dan data itu memang ada juga, tetapi tidak sekuat kuantitatif. Yang harus kuat adalah argumen kita. Kenapa penelitian itu penting? Itu kita harus kuat berargumen. Untuk memperkuat argumen, kalau kuanti tadi pakai angka, kalau kuali itu bisa dari teori, bisa dari pendapat, bisa berdasarkan undang-undang sekian gitu misalnya. Jadi kuat-kuatan argumen, kuat-kuatan dalil ibaratnya gitu. Terus argumen juga harus merepresentasikan masalah atau topik yang akan kita bahas. Bedanya lagi, kalau di kuantitatif itu istilahnya variabel, kalau di kualitatif itu kita lebih sering nyebutnya fokus penelitian. Umumnya gitu.
Perbedaan lain lagi adalah dari segi perumusan masalah. Kalau kuantitatif itu cenderung kaku dan tidak berubah dari awal sampai akhir. Ketika di awal sudah menentukan rumusan masalahnya A, ya sampai akhir A. Tapi kalau kualitatif, itu bisa aja di tengah-tengah ada berubah sedikit, bergeser sedikit rumusan masalahnya karena lebih dinamis penelitiannya. Kemudian dari segi kajian teori. Kalau kuantitatif, memang harus ada kajian teori, wajib. Kajian teorinya itu digunakan untuk merumuskan variabel penelitian. Misalnya ketika kita mengkaji tentang permukiman kumuh, maka variabelnya apa aja nih yang mau diteliti? Tingkat kekumuhannya seperti apa? Oh, dari faktor sarananya, dari faktor kepadatan, dari faktor apa lagi gitu misalnya. Itu udah jelas di awal. Subvariabel dan indikatornya juga sudah dirumuskan di awal dan itu sudah fix sebelum survei berlangsung. Udah fix dulu nih di proposal TA. Tapi kalau yang kualitatif, teori itu juga penting dilakukan, tetapi teori yang kita kumpulkan, teori yang kita pelajari, itu tidak digunakan untuk memperoleh variabel, tapi untuk memperkuat argumen, memperkuat fokus penelitian. Kenapa itu penting dilakukan penelitiannya? Gitu, kalau kualitatif seperti itu. Terus variabel juga nggak perlu menyebut secara detail kalau kualitatif. Kemudian sampel dan narasumber dari yang ketiga ya perbedaannya. Kalau yang kuantitatif, kita mengistilahkannya lebih sering adalah sampel. Jumlahnya adalah banyak. Sampelnya itu bisa manusia, bisa ruang, titik-titik ruang tertentu gitu. Tapi jumlahnya banyak karena wilayahnya cukup luas atau populasinya cukup banyak orangnya. Jadi kita perlu pakai teknik sampling. Dan jumlah sampel itu sudah ditentukan dan sudah dikunci dari awal. Oh, sampelnya 100 orang, ya udah 100 orang itu. Sampelnya 10 ruang terbuka hijau, ya 10 itu sudah dikunci. Terus instrumennya kita bisa pakai kuesioner atau angket. Bisa offline atau bisa yang sekarang pakai Google Form gitu yang lebih digital. Sedangkan kalau kualitatif itu sampelnya cenderung sedikit, mungkin bukan sampel sih, narasumber. Kalau orang kita bisa mengistilahkannya adalah narasumber. Narasumbernya cenderung sedikit dan itu bisa berkembang jumlahnya saat survei. Di awal kita menentukan 5, ternyata saat survei bisa berkembang menjadi 15. Sebaliknya di awal kita menentukan 15, ternyata saat survei 8 aja udah cukup menjawab semua pertanyaan kita. Jadi bisa lebih dinamis. Terus instrumennya adalah form wawancara dan kita pakai wawancara mendalam. Kita menyiapkan form wawancara tetapi biasanya terbuka pertanyaannya. Form wawancara kita pun bisa berkembang dari awalnya cuma 3 pertanyaan bisa berkembang jadi 10 pertanyaan atau sebaliknya. Kemudian olah data, tadi saya sampaikan kalau kuantitatif, olah datanya setelah semua survei selesai dilakukan, setelah semua data berhasil dikumpulkan. Terus kalau kuantitatif, itu biasanya didominasi oleh penggunaan software bantu untuk pengolahan data. Bisa pakai Excel, bisa pakai SPSS, pakai GIS, pakai Stella, PowerSim, atau yang lainnya. Jadi, pokoknya kalau pakai software itu lebih cenderung yang kuantitatif. Terus kita nggak perlu mikir analisis cara menghitungnya atau bagaimana karena sudah dibantu. Tapi yang jadi PR kita adalah memastikan kemampuan kita mengoperasikan software itu. Benar nggak kita mengoperasikannya? Benar nggak kita menginput datanya? Benar nggak kita baca hasil hitungan SPSS-nya? Gitu. Jadi memastikan itu sih. Sebaliknya kalau kualitatif, olah data bisa dari awal sampai akhir. Wawancara pertama langsung kita olah, oh sudah ketemu jawaban yang ini.
besok wawancara lagi, kita olah lagi, oh jawabannya mendukung yang kemarin nih sebagian, tapi sebagian agak beda, cari lagi. Jadi kita bisa ngolah sambil jalan. Tantangannya tadi kita nggak perlu mikir software, nggak pinter SPSS nggak masalah, nggak pinter GIS nggak masalah. Tapi tantangan kita tadi kejelian, intuisi, daya nalar kita untuk menangkap apa yang dimaksud oleh narasumber. Terus dari hasil penelitian. Kalau kuantitatif biasanya menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum untuk menjawab pertanyaan yang what. Apa, seberapa banyak, seberapa besar, itu biasanya kuantitatif. Terus hasilnya selain deskripsi, ada diagram juga, peta, tapi diagramnya lebih ke diagram kuantitatif, diagram batang, kemudian pie chart, terus diagram diagram linear itu biasanya seperti itu, diagram-diagram kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu kita menjelaskan yang spesifik, bukan yang sifatnya umum. Sifatnya spesifik, kemudian wilayahnya juga relatif kecil. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, kenapa bisa begitu? Kemudian pertanyaan-pertanyaan, mengapa, bagaimana dampaknya, lebih ke situ sih. Terus hasilnya deskripsi, lebih banyak deskripsi. Kemudian kita juga bisa membuat hasil dalam bentuk kerangka pikir, diagram pikir, atau mind map. Jadi sama-sama ada diagram tapi bentuknya diagram pikir. Kalau yang kuantitatif tadi diagram angka, kalau kualitatif diagram pikir atau mind map atau kerangka pikir. Kemudian perbedaan lain, kalau kuantitatif persiapan surveinya itu cukup rigid, nyusun proposalnya cukup rigid, cukup detail, variabelnya apa, subvariabelnya apa, sampelnya berapa, nyari datanya bagaimana, berapa lama yang dibutuhkan waktunya, sampelnya berapa orang gitu. Jadi udah harus detail. Termasuk ketika misalnya kita buat angket atau kuesioner, itu harus diuji validitas sama uji reliabilitas dulu. Form kuesioner kita udah valid, udah reliable belum nih untuk menjawab pertanyaan kita. Kalau kualitatif, persiapan surveinya nggak rigid, nggak sesusah kalau kuantitatif. Tetapi itu tadi tantangannya adalah daya nalar dan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena kan kita mau pakai wawancara mendalam ya. Jadi kita perlu mempelajari tips and trick kalau mau wawancara gimana, kalau mau ngulik-ngulik pertanyaan itu seperti apa. Itu tantangan yang di kualitatif. Oke, mungkin itu saja beberapa perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi gambaran bedanya seperti apa dan mulai bisa menimbang-nimbang nih kira-kira kita preferensinya lebih kemana, kita interestnya kemana, kita kuatnya di mana. Ya, itu aja. Bon courage, jadi selamat berjuang para pejuang skripsi.